aku mau menjelaskan materi tentang senyawa aromatika dan benzena. Simak sampai habis videonya ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ica Putri Wardana dari S1 Farmasi semester 2. Di sini saya memenuhi tugas kimia organik dengan dosen pengampu apoteker Devita Riafinola Magister Kesehatan. Nah, topik pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama, senyawa aromatik, yang kedua, apa sih benzena itu, yang ketiga, struktur dari benzena, yang keempat, penjelasan singkat mengenai hibridisasi, dan yang terakhir yaitu tata nama benzena. Senyawa aromatik. Senyawa aromatik adalah senyawa yang biasanya berbentuk siklik atau cincin dengan ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Menurut teori Haeckel, suatu cincin dengan elektron pi sebanyak 2, 6, 10, atau 14 itu dinamakan senyawa aromatik. Senyawa aromatik ini merupakan salah satu golongan senyawa organik yang biasanya berbentuk cincin. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Ini kita identifikasi dari ciri-ciri tadi, yaitu dia berbentuk siklik, ikatan rangkap dan tunggalnya berselang-seling, dan memiliki elektron pi sebanyak 2, 6, 10, atau 14. Kita lihat. Apakah dia sudah berbentuk cincin? Dia sudah berbentuk cincin. Lalu, ikatan rangkap dan ikatan tunggalnya apakah sudah berselang-seling? Yang pertama di sini ikatan rangkap. Di sini tunggal. Tunggal, rangkap, tunggal. Berarti dia tidak berselang-seling. Makanya dia non-aromatik. Nah, masuk ke contoh yang kedua. Apakah dia sudah berbentuk cincin? Dia sudah berbentuk cincin. Lalu, ikatan rangkapnya apakah sudah berselang-seling? Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Berarti sudah berselang-seling. Lalu kita lihat elektron pi-nya sebanyak 2, 6, 10, atau 14. Untuk ikatan pi pada senyawa aromatik, bahwa satu ikatan terdiri dari 2 elektron. Satu ikatan terdiri dari 2 elektron yang saling berikatan. Berarti dalam satu ikatan terdapat 2 elektron. Dalam satu ikatan ini terdapat 2 elektron pi. Kita hitung ada berapa elektron pi-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti contoh yang kedua ini memenuhi ciri-ciri senyawa aromatik. Kita masuk ke benzena. Apa sih benzena itu? Benzena merupakan salah satu bagian senyawa yang termasuk dalam senyawa aromatik. Jadi, aromatik itu golongan besarnya, sedangkan benzen itu anggota yang ada dalam golongan senyawa aromatik. Nah, benzena adalah senyawa siklik dengan 6 atom karbon yang tergabung dalam cincin. Benzena juga merupakan senyawa yang paling sederhana. Langsung kita belajar mengenai struktur dari benzena. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dari benzena. Namun sebelum itu, kita harus tahu rumus molekul dari benzena, yaitu C6 H6. Nah, kita lihat struktur yang pertama. Struktur yang pertama digambarkan dengan C6 dengan ikatan rangkap dan tunggalnya
berselang-seling dan hanya ada di luar, di mana C itu terdapat pada tiap sudut gambar. Atom C ada 6, berarti C-nya juga digambarkan ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu pula dengan atom H, di mana C memiliki 4 tangan yang siap untuk berikatan. Di sini C memiliki 4 tangan. Tangan yang pertama, tangan yang kedua, tangan yang ketiga, dan tangan keempat yang mengikat hidrogen. Lalu struktur yang kedua bisa digambarkan seperti ini, di mana atom hidrogennya itu tidak dituliskan, namun maknanya tetap sama. Ikatan rangkap pada benzena sangat stabil karena mengalami resonansi, sehingga ikatan rangkap berpindah seakan-akan membentuk struktur yang berbeda. Benzena memiliki struktur yang stabil. Kenapa bisa stabil? Karena benzen bisa mengalami yang namanya resonansi. Resonansi yaitu ikatan rangkap yang ada di dalam struktur benzen itu berpindah-pindah, atau istilahnya delokalisasi. Ini ikatan rangkap, dia bisa berpindah ke sebelahnya, bisa berpindah ke sebelahnya, bisa berpindah ke sebelahnya. Itu yang namanya delokalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang ketiga. Pada struktur ketiga ini terdelokalisasi secara sempurna atau bisa berputar-putar dengan sempurna untuk menstabilkan dirinya, yang seakan-akan membentuk elektron seperti kue donat, di mana lingkaran di dalamnya adalah elektron pi yang terdelokalisasi. Ikatan lingkaran ini dinamakan elektron pi. Untuk membedakan bahwa benzen adalah ikatan rangkap yang khas dan stabil. Jadi ini struktur yang ketiga pada benzen. Nah, sekarang yaitu hibridisasi. Hibridisasi itu ada 3, yaitu hibridisasi sp3, hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp. Hibridisasi sp3 yaitu 4 ikatan tunggal ekivalen atau disebut tetrahidrat. Yang sp2 yaitu 3 ikatan tunggal dan ikatan rangkap dalam satu orbital pi. Dan hibridisasi sp yaitu 2 ikatan tunggal dan 2 orbital pi. Jadi kesimpulannya yaitu jika sp3 itu untuk C yang berikatan tunggal, sp2 untuk C yang berikatan rangkap 2, dan untuk sp yaitu jika C berikatan dengan rangkap 3. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama benzen. Di sini saya akan menjelaskan tata nama benzen yaitu disubstitusi dan tersubstitusi. Kita masuk yang pertama yaitu disubstitusi. Apabila suatu struktur benzen mengalami substitusi oleh 2 senyawa sehingga mengikat 2 senyawa, maka tata namanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila posisinya bersebelahan, mengikat 2 senyawa tapi posisinya bersebelahan, maka menggunakan nama orto. Tata nama yang kedua yaitu apabila posisinya berselang 1, benzen mengikat 2 senyawa tapi posisinya berselang 1, maka dengan nama meta. Dan tata nama yang ketiga yaitu apabila posisinya linier 180 derajat berlawanan,
Dia mengikat dua senyawa dengan posisi linier atau berlawanan, maka namanya yaitu para. Tata nama ini khusus untuk disubstitusi. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama benzen tersubstitusi atau biasa disebut istimewa, tata nama yang istimewa. Tata nama yang pertama yaitu apabila benzen mengikat metil, CH3 adalah metil, maka namanya menjadi toluena, bukan metil benzena, tapi menjadi toluena. Lalu nama yang kedua yaitu apabila benzen mengikat dua metil. Ini metil, ini juga metil. Jadi namanya P-silena, di mana P adalah para, lalu silena. Tata nama yang ketiga yaitu anilina apabila benzen mengikat amina. NH2 adalah amina. Jadi tata namanya menjadi anilina. Lalu yang keempat, apabila benzen mengikat etena, maka disebut sirena. Lalu yang kelima, apabila benzen mengikat OH, maka namanya menjadi fenol. Dan yang terakhir, apabila benzen mengikat COOH, maka namanya menjadi asam benzoat. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai senyawa aromatik dan benzena yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.